Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai keseimbangan asam basa. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu Vinda Anayu Aprilia dengan NIM 2111011128. Yang kedua, Indah Sukma Wahyuni dengan NIM 2111011132, Rini Tri Astuti dengan NIM 2111011137, Nailul Faroka dengan NIM 2111011150, dan Muhammad Aftandi Ilman Yusuf dengan NIM 2111011160. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagi penjelasan menjadi 2 hal. Yang pertama yaitu konsep keseimbangan asam basa, dan yang kedua yaitu berupa gangguan dari keseimbangan asam basa. Yang pertama yaitu konsep keseimbangan asam basa. Yang pertama yaitu asam. Asam merupakan substansi zat yang memberikan ion H+ ke donatur lain, atau bisa disebut juga dengan donatur proton. Jadi simbol dari senyawa asam sendiri yaitu H+. Kemudian yang kedua yaitu basa. Basa yaitu substansi zat yang menerima ion H+. Jadi perbedaannya dengan asam adalah jika asam memberikan ion H+ dan basa adalah menerima ion H+. Basa menerima ion H+ dari zat atau larutan lain yang bersifat akseptor proton. Yang ketiga, jadi keseimbangan asam basa adalah suatu kondisi di mana konsentrasi ion H+ yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion H+ yang dikeluarkan oleh sel, yaitu antara pemberi ion H+ dan juga penerima ion H+ itu harus dapat seimbang ataupun sama. Pengaturan asam basa. Di dalam tubuh kita diatur oleh 3 komponen. Yang pertama adalah sistem buffer. Sistem buffer adalah menetralisir kelebihan ion H+, dan dia bersifat temporer, tidak melakukan eliminasi. Kemudian yang kedua adalah sistem paru. Jadi tadi sistem buffer tidak mengeluarkan, di sini paru-paru bisa mengeliminir kelebihan ion H+, itu melalui kompensasi di pernafasan untuk meningkatkan frekuensi pernafasan untuk membuang kelebihan hidrogen di dalam tubuh. Kemudian di ginjal, di sini ginjal akan mengeliminir, jadi mekanisme paru dari ginjal di sini membantu sistem buffer. Tapi kalau di ginjal akan kelebihan hidrogen, ini akan dikeluarkan melalui sistem sekresi dan ekskresi. Jadi ada yang dia keluarkan melalui fungsi ginjal, yaitu sebagai filtrasi. Jadi keseimbangan asam basa di dalam tubuh kita dilakukan melalui sistem keseimbangan ion H+ untuk mencapai keseimbangan antara produksi dan pembuangan ion yang dilakukan oleh ginjal. Jadi peranan penting di sini adalah sebagai bagaimana keseimbangan ion H+ itu tetap bisa dipertahankan di dalam tubuh dengan 3 mekanisme tadi. Ada sistem buffer melalui sistem pernafasan dan sistem ekskresi melalui ginjal. Kemudian ada 3 sistem utama yang mengatur keseimbangan ion hidrogen. Jadi keseimbangan ini diatur untuk mencegah kondisi asidosis atau kelebihan asam, ataupun alkalosis atau kelebihan basa. Kemudian sistem buffer atau sistem penyangga asam basa ini punya komponen penting di mana pusat pernafasan juga mengatur pembuangan CO2. Jadi seperti dikatakan tadi, dengan meningkatkan frekuensi nafas, itu juga bisa meningkatkan pembuangan CO2. Jadi kondisi asam basa di dalam tubuh ini bisa terjaga. Kemudian ginjal di sini kalau ada kelebihan asam dikeluarkan dengan cara mengekskresikan atau membuangnya melalui urin.
Jika konsentrasi ion hidrogen tadi kembali normal dan keseimbangan asam basa terjaga, jadi 3 mekanisme ini melibatkan sistem buffer, kemudian sistem pernafasan, dan ekskresi yang dilakukan sebagai fungsi ginjal, yaitu fungsi filtrasi, ekskresi, dan reabsorpsi. Yang kedua yaitu gangguan asam basa. Gangguan asam basa. Gangguan asam basa terbagi menjadi dua, yaitu asidosis yang sifatnya asam. 1. Asidosis respiratorik adalah kondisi keasaman darah yang berlebih karena terjadi penumpukan karbon dioksida dalam darah akibat dari gangguan fungsi paru-paru. Dan ini sering terjadi karena adanya masalah yang terjadi dalam paru-paru. 2. Asidosis metabolik adalah kondisi di mana keasaman darah berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Biasanya kalau kondisinya asam disebabkan oleh HCO3 yang menumpuk di dalam darah. Kemudian alkalosis. Alkalosis bersifat basa. 1. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basa karena pernafasan yang cepat dan dalam, sehingga kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Jadi kondisinya adalah basa. 2. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basa karena tingginya kadar bikarbonat. Jadi ada siklus yang terbalik. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai parametrik normal. Parametrik normal dalam pH tubuh manusia itu di dalam darah arteri range normalnya itu 7,35 sampai 7,45. Jika kurang dari 7,35 bisa kita sebut sebagai asam, jika lebih dari 7,45 bisa kita sebut sebagai basa. Nah, sedangkan di dalam darah vena range normalnya itu 7,33 sampai 7,41. Yang kedua ada PaCO2 yaitu faal paru-paru. Range normal di dalam darah arteri yaitu 35 sampai 45. Sedangkan di darah vena yaitu 35 sampai 40. Yang ketiga ada O2 yaitu fungsi paru sebagai sistem buffer yang range normalnya di dalam darah arteri yaitu 91 sampai 98%, jika di dalam darah vena yaitu 65 sampai 75%. Yang keempat ada HCO3 yaitu faal ginjal. Nah, di dalam darah arteri itu range normalnya ada 22 sampai 26 milimol per liter, sedangkan di darah vena yaitu 24 sampai 26 mili kuivalen per liter. Yang terakhir ada base egg, yaitu base egg ini merupakan dari sistem buffer. Range normalnya itu kurang lebih dari 2 milimol per liter. Yang selanjutnya kita menjelaskan mengenai interpretasi AJD, yaitu analisa jas darah. Nah, dilihat dari pH-nya, jika kurang dari 7,35 bisa kita sebut sebagai kondisi asidosis. Nah, jika pH-nya kurang lebih dari 7,45 bisa kita sebut sebagai kondisi alkalosis. Nah, di mana asidosis itu bisa kita ketahui yaitu asam dan alkalosis itu basa. Nah, gimana cara mengetahui itu metabolik atau respiratorik? Nah, kita lihat PCO2-nya. Nah, PCO2 ini berhubungan dengan respiratorik, dan lihat HCO3-nya. Ini berhubungan dengan metabolik, di mana respiratorik itu berhubungan dengan paru-paru dan metabolik itu berhubungan dengan fungsi ginjal. Nah, itu semua kita bisa tentukan dengan cara melihat nilai kadar normalnya, yaitu jika kurang dari 40 mmHg bisa disebut dengan asidosis metabolik. Jika lebih dari 40 mmHg bisa disebut dengan asidosis respiratorik. Sedangkan yang alkalosis yaitu jika kurang dari 24 bisa kita sebut dengan respiratorik. Jika lebih dari 24 bisa kita sebut dengan alkalosis metabolik.
Nah, slide selanjutnya adalah terkompensasi atau tidaknya. Lihat pH-nya kembali. Jika mendekati kadar normal 7,35 sampai 7,45. Keterangannya terkompensasi jika belum mendekati normal itu tidak termasuk terkompensasi atau terkompensasi sebagian. Nah, yang pertama, jika asidosis respiratorik dengan HCO3 lebih kecil 24 mm itu termasuk terkompensasi sebagian. Untuk yang kedua, jika asidosis metabolik dengan PCO2 lebih kecil 40 mmHg itu juga termasuk terkompensasi sebagian. Untuk yang ketiga, jika alkalosis respiratorik dengan HCO lebih besar 24 mm itu juga termasuk terkompensasi sebagian. Nah, yang terakhir nomor 4, jika alkalosis metabolik dengan PCO2 lebih besar 40 mm termasuk terkompensasi sebagian. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Keseimbangan cairan tubuh dapat terganggu berupa kelebihan atau kekurangan cairan. Kekurangan cairan juga disebut dehidrasi. Dehidrasi adalah gangguan keseimbangan kekurangan air di mana output yang melebihi intake sehingga jumlah air dalam tubuh berkurang. Untuk yang kelebihan disebut dengan edema. Sedangkan edema adalah gangguan keseimbangan kelebihan cairan, yaitu meningkatnya volume cairan ekstraseluler yang dapat terjadi setempat atau umum di seluruh tubuh. Keseimbangan asam basa dilakukan melalui pengaturan keseimbangan ion hidrogen atau asam bila mengalami ketidakseimbangan, maka akan terjadi gangguan yang disebut asidosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis respiratorik, dan alkalosis metabolik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.